Pak Yas. Widih, recording in progress ada tuh. Boleh boleh boleh. Oke ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu sore hari begitu ya, di saat hari ini beberapa adik tingkat kita sedang mengikuti ujian CBT untuk mata kuliah apa ya hari ini? Mata kuliah MKDU lah seminggu ya, Zulfa. Pertama mohon maaf terlambat, tadinya mau mandi dulu tapi mungkin waktunya akan ini, jadi saya tutuplah rambut yang tidak semerawut, yang acak-acakan, tidak serapi. Zulfa hari ini sangat nyiripit begitu ya, golebnya bagus. Zulfa, ya sekali lagi alhamdulillah akhirnya kita bertemu di penghujung perkuliahan begitu ya, sebelum kita ujian. Tadi sempat ngobrol WA dengan Bu Sierra, kita ujian kapan, ternyata ujiannya minggu ke-2 Juni. Nah, sebelum ke bahas tentang ujian, ada beberapa hal yang disampaikan. Tentu saja pertama permohonan maaf, dan barangkali kalau sudah Bu Syaranya hadir, nanti Bu Syara menyaut ya, kasih tahu Zulfa kalau Bu Syara hadir. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf bahwa memang pertemuan kita tidak terlalu sempurna ya. Via, terima kasih sudah dengan sabar menjadi PJ untuk ngontak saya, walaupun lebih sering tidak di Waro daripada di Waro ya. Tapi bagus, sudah sangat bertanggung jawab, rapi sekali administrasinya, nanti apa namanya, bisa dikomunikasikan dengan Bu Syara bagaimana nanti hasil BAP dan segala macamnya lah begitu ya. Nah, walaupun belum datang Bu Syara, saya sampaikan sebetulnya permohonan maaf juga sekaligus terima kasih kepada Bu Syara yang sudah mendampingi. Yang pada awalnya Bu Syara hadir untuk membantu saya itu memang agak jauh ya, dari seni tari ke perkembangan peserta didik. Tetapi selain karena untuk memenuhi kewajiban pemenuhan apa ya, jam mengajar gitu ya, sehingga pada kesempatan ini juga kesempatan ini dalam pengertian semester ini saya dibantu Bu Syera dan Bu Evi Mulyasari untuk di kelas yang lain. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah sangat mendampingi. Walaupun di beberapa minggu terakhir sering ke rumah sakit ya, Bu Syera untuk mengantar saudara. Tapi alhamdulillah Bu Syera sempat COVID, bukan alhamdulillah sempat COVID, maksudnya alhamdulillah bukan Bu Syera yang bolak-balik ke rumah sakit. Nah, untuk kita ujian sudah ada beberapa yang bertanya bagaimana ujian. Ujian nanti ujungnya kan pada nilai yang akan diputuskan untuk teman-teman akan memperoleh label apa begitu ya. Hanya berdasarkan upayanya dan digambarkan oleh upaya PJ Zulfa juga ya untuk memfasilitasi pertemuan kita setiap kita bertemu. Insya Allah saya berbaik sangka bahwa semuanya belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu saja itu adalah kesalahan dari kami, saya terutama pribadi untuk penanggung jawab utama mata kuliah ini. Nah, begitu ya. Nah, namun demikian, produk-produk teman-teman berupa tayangan video itu mudah-mudahan menjadi gambaran dan menjadi stimulan bagi teman-teman, oh iya ya, belajar itu begini ya, satu bisa mandiri, yang kedua informasi dan sumber belajar itu sangat banyak sekali. Dan kita juga bisa kita bisa membuat sebuah karya yang tentunya akan bermanfaat untuk banyak orang. Kecuali yang isi karyanya di take down atau disarankan untuk ditambah gitu ya. Nah, itu yang paling utama sih pelajaran besarnya, karena saya pribadi mohon maaf karena penyelesaian disertasi itu harus segera sehingga saya harus memprioritaskan nyawa begitu ya. Mohon doanya untuk segera selesai begitu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat RPS. Bentar, saya izin share screen. Untuk semester ini insya Allah akan saya susun soal UAS begitu ya. Nanti akan dirampungkan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk pilihan ganda begitu.
supaya memudahkan sehingga nanti yang keluar adalah skor begitu ya, yang memudahkan saya atau Bu Syara atau Bu Evi begitu ya pada mata kuliah ini, sehingga nanti skor UAS ini bisa jadi rujukan untuk penilaian begitu dari sisi kognitif, dari sisi pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sisi aspek sikap kita juga di RPS punya targetan ya, sejumlah targetan, yaitu dalam bentuk apa, CPPS atau tidak salah itu di bagian sikap. Nah, ini nih. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan berdasarkan tugas agama, moral, dan etika, menghargai keragaman budaya, pandangan, kepercayaan, pendapat, dan seterusnya, bekerja sama, kepekaan sosial. Nah, dari 3 unsur ini sebetulnya keyword-nya atau kata kuncinya. Stop recording-nya. Oh, recording in progress. Nah, ini ada pemberitahuan. Jadi ini saya menggunakan speaker luar, jadi kalau ada yang bicara itu keras banget gitu, Zulfa. Mohon maaf Bapak, nggak tahu dari Zoom-nya kayak gitu. Sebelumnya mah enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Gratis, bukan ini? Yang premium, Pak. Wede, berapa? Bukannya saya tuh dapat dari Zulfa ya? Ininya Iya, Pak. bukan. Oh iya, alhamdulillah. Zulfa saya jadi beli yang 100 ribuan di Shopee. Oh iya, Pak. Bentar teman-teman, ini ngobrol dulu dengan Zulfa ya. 100 ribuan karena itu bisa streaming YouTube gitu ya. Jadi kemarin saya melakukan pelatihan untuk kepentingan disertasi. Jadi bisa streaming YouTube untuk berapa? 8 kali pertemuan dengan guru-guru sekota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Tasikmalaya. Nah, itu salah satu yang menghambat pertemuan kita selain saya sempat sakit dan tidak sempat menjelaskan bagaimana teknis perkuliahan kita gitu ya. Nah, kembali ke sikap Mohon maaf Bapak, ya. Ibu Syara sudah masuk. Oh, Bu Sera, selamat datang. Iya, Pak Ari, minal aizin, Pak Ari. Oh iya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya sudah maaf-maafan dengan Zulfa dan teman-teman belum? Lupa. Ya udah deh. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Dan ini sekarang lagi menjelaskan permohonan maaf juga, Bu Syara. Oh iya, Pak. Silakan Pak nyimak, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa saya pribadi sebagai penanggung jawab mata kuliah ini dibantu Bu Syara. Mohon maaf kalau perkuliahan kita tidak terlalu sempurna begitu ya. Tidak seperti mirip episode SpongeBob yang rebutan Gary dengan Patrick. Ada pernyataan dari Patrick itu, aku kira persahabatan kita sempurna. Ternyata perkuliahan kita tidak terlalu sempurna. Ya. Nah, waduh, Bu Syara di mana? Kayak hawanya panas gitu ya, wayang-wayang itu. Bu Syara masih di mute. Oh iya, lupa bekas webinar, Pak. Oh, diganti. Saya kira habis dari rumah sakit. Lupa. Iya. Tapi sehat yang di rumah sakit? Yang di rumah sakit siapa, Pak? Papanya? Yang biasa, ya. Bu Syara nganter kan ya? Oh iya, Pak. Itu sebetulnya ini sih, bisa ngobrol sama Pak Ari juga sih nanti sebenarnya masalahnya. Oh iya. Oke. Konselor sih Pak. Lebih ke konsultan gitu. Nah, Bu Syara, selain permohonan maaf ketidaksempurnaan perkuliahan kita, saya jadi tadi juga menyampaikan bahwa perkuliahan ini alhamdulillah semester ini dibantu oleh Bu Syara. Nah, jadi saya sangat berbaik sangka Bu Syara mendampingi mendampingi teman-teman ini untuk perkuliahan begitu ya. Dan alhamdulillah memang itu sangat membantu bagi saya untuk bisa konsentrasi di penyelesaian disertasi. Nah, berikutnya kita sedang membicarakan untuk soal ujian untuk semester ini. Insya Allah untuk 2 minggu yang akan datang berdasarkan jadwal kita akan gunakan, kalau tidak Google Form, formatnya nih nanti masih kita lihat apakah di-insert di Google Form atau di Quizzes begitu ya. Tapi kalau kenyamanan pengerjaan sih rata-rata permintaannya di Google Form gitu ya. Jadi nanti kita alihkanlah ke Google Form. Cuma kalau masalah rekap, kemudian suasana itu buat saya sebagai pengajarnya enak di Quizzes begitu ya.
Nah, jadi nanti kita lihat akan seperti apa. Nah, hanya di luar itu harapannya tadi bahwa perkuliahan kita yang tidak sempurna ini mendorong teman-teman ini untuk memiliki kesadaran sikap bahwa salah satunya ya, oh iya ya belajar itu satu bisa dilakukan secara mandiri, dua informasi yang tergelar di internet itu sangat banyak begitu ya. Nah, itu dari sisi pengetahuan. Yang kedua dari sisi sikap ini yang ingin yang ingin diangkat adalah keyword-keywordnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemarin kita belajar perkembangan agama, moral, kemudian ya moral terkait dengan etik juga. Eh, alhamdulillah ya di kelas ini saya sempat masuk tentang moral yang ini ya, Bu Syara ya. Ingat saya di kelas ini ya, yang menjelaskan tentang siapa itu teh? Heinz dilema moral. Iya, waktu itu menanggapi video YouTube, Pak. Iya, benar. Sampai ke yang nyebrang tapi ditolak dan putus begitu. Dilema moral juga itu. Nah, jadi mudah-mudahan melalui mata kuliah ini sensitivitas kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama interaksi pendidik dengan anak didik bisa menjadi lebih sensitif begitu ya, mengamati berdasarkan pendekatan agama, moral, etika. Jangan sampai kalau PPL atau PLP zaman dulu begitu ya, interaksi antara mahasiswa yang laki-laki ke siswi SD perempuan itu lebih intensif, bayang nggak? Itu sering mungkin dari sisi perkembangan fisiologis, misalnya dorongan atau misalnya dari kematangan sosial, siswa perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki karena kecepatan tumbuh juga kan lebih cepat perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, sehingga banyak kasus yang dulu itu apalagi kalau sekarang berbadan besar ya, maksudnya siswa kelas 5, 6 itu udah ada yang laporan ini kan Bu Syara kelas 6 sudah menstruasi kan. Jadi itu kan tanda-tanda secara reproduksi itu sudah memiliki kematangan, udah siap gitu ya. Kita pernah bahas bahwa matang itu adalah siap. Nah, oleh karena itu interaksi antara guru Anda nanti ya, guru laki-laki kepada siswa perempuan di SD itu juga harus tetap dijaga. Barangkali nanti kalau ada kesempatan luring terutama ya. Nah, itu harus dijunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama nilai moral. Nah, tentu saja itu didasari oleh pengetahuan yang tadi gitu ya tentang perkembangan anak. Yang kedua adalah menghargai keanekaragaman. Ya, tentu saja itu frase kunci bagi mata kuliah ini supaya menyadari bahwa oh iya ya kemarin kita belajar tentang perkembangan kepribadian anak itu berbeda. Ada yang barangkali punya masalah kepribadian ganda yang tidak boleh kita tangani sembarangan. Itu harus dilakukan referral gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama memiliki kepekaan sosial termasuk tadi kalau ada persoalan-persoalan yang basisnya atau misalnya kerangkanya sudah bukan di wilayah keilmuan kita, artinya begini, perkembangan peserta didik ini secara teoretik kan menggambarkan diri anak, tetapi kalau ada persoalan yang melewati batas profesional kita dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah dasar, maka itu harus segera direferal. Jangan berani-berani, begitu ya supaya perlakuannya bisa tepat. Kalau anak didik kita, wah kayaknya nih autis nih atau di luar atau dikategorikan berkebutuhan khusus. Nah, jangan sembarangan kita memperlakukan. Itu harus meminta helper atau berkonsultasi dengan orang di PKH pendidikan khusus. Termasuk juga kedalaman masalah. Kalau persoalannya itu sudah membutuhkan sesuatu yang sifatnya terapeutik atau penyembuhan psikologi secara mendalam, maka direferalkan ke konselor atau psikolog gitu. Jadi jangan ini begitu. Kemarin sempat ada beberapa kali ini Bu Syara permintaan, Pak saya ingin menangani siswa, banyak persoalan siswa itu yang perlu didekati dengan konseling. Nah, tetapi konseling juga kan ada tingkat menengah, tingkat advance begitu ya. Untuk sisi keilmuan barangkali kalau dipelajari bisa, tetapi kalau secara profesional lebih baik ditangani oleh yang memiliki kemampuan atau riwayat pendidikan terkait dengan itu. Gitu. Itu nanti dicek di Google
terkait dengan kepekaan sosial kita terhadap anak didik kita, itu bisa memberikan kita ruang untuk bekerja sama dengan orang lain dalam memperlakukan anak didik kita, begitu ya. Ya, Kalau kemarin di ini Pak, hmm? ada yang nanya juga, waktu kemarin saat diskusi ada yang nanya juga kalau misalnya di SD, katanya kan SD itu belum ada ya Pak ya, guru BK-nya tuh Pak. Guru BK, ya. Iya, katanya gimana kalau misalnya ada permasalahan yang cukup berat kalau untuk siswa SD. Betul. Nyambung tuh. Bridging-nya bagus, Bu Sera. Kalau di stand up bridging-nya bagus. Nah, barusan disampaikan bahwa sebetulnya yang pertama, BK di SD itu wajib ada, sudah jelas ada di Permen 111 atau 111, atau orang BK mengenalnya Permen 111, itu tentang penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar hingga menengah. Jadi di SD, SMP, SMA itu wajib ada guru BK. Nah, termasuk di SD pasal 9, pasal 10. Nah, hanya memang yang bisa memenuhi itu secara lengkap adalah SD-SD swasta. Al-Azhar, kemudian Gagas Ceria yang pernah saya kunjungi, kemudian di Al-Azhar Al-Irsyad Satya di Kota Baru, psikolognya ada, konselornya ada, konselor guru BK ya, ada, gurunya ada. Jadi lengkap. Nah, bagaimana kalau di negeri yang mayoritas tidak ada dan hampir 99,9 itu tidak ada guru BK-nya? Itu harus mengetahui batas-batas tadi kepekaan kita. Wah, ini kita sudah bukan wilayah kita nih persoalan ini. Harus direferal tadi bahasanya. Direferal ke yang ahli, bisa ke psikolog atau meminta bantuan orang tua. Ibu Bapak, mohon maaf tampaknya putra Ibu Bapak sudah tidak bisa saya tangani karena menunjukkan gejala yang sifatnya terapeutik atau membutuhkan penyembuhan psikologis yang lebih dalam dan lebih jauh, begitu ya. Sehingga saya harus mereferalkan. Makanya perlu bagi teman-teman ini sebagai calon guru memiliki jaringan. Misalnya istri saya itu sudah punya nomor polisi, sudah punya nomor psikolog, sudah punya, kalau ada urusan hamil, udah punya dokter, urusan yang mendalam psikolog, psikiater dan segala macam, itu perlu membuka jaringan tersebut supaya persoalan-persoalan yang berat tidak ditangani secara langsung hanya oleh diri kita sendiri, begitu ya. Apalagi kalau persoalannya tadi sudah di luar wilayah keilmuan kita, gitu. Nanti helper yang ahli di bidang pendidikan khusus itu harus begitu. Nah, barangkali ada juga pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sudah schizophrenic misalnya ya, sudah halusinatif menghadirkan orang lain kan anak-anak itu suka begitu juga ya, karena daya imajinasinya yang tinggi, lalu memiliki perlakuan traumatik, itu bisa memunculkan sosok di luar dirinya yang bisa jadi teman, itu sering. Dan di beberapa, mungkin di sini tidak sempat ketemu ya, ada 10 gangguan kepribadian. Ada 10 gangguan kepribadian. Zulfa, di kelas ini saya tidak sempat masuk membahas kepribadiannya. Belum, Pak. Belum, nanti tinggal di-googling lah ya. Karena waktunya nggak ada. Jadi ada 10 gangguan kepribadian yang sebaiknya tidak diintervensi oleh kita dan direferalkan ke psikolog atau psikiater, begitu ya. Termasuk kepribadian ganda. Kepribadian ganda, Zulfa pernah baca Sibyl yang 16 kepribadian? Jadi saya misalnya sekarang ngantuk, Bu Sera pengen tidur, pas beberapa detik kemudian saya langsung bangun dengan kepribadian yang berbeda. Nah, itu Sibyl 16 kepribadian. Ada yang lebih banyak itu Billy. Bukunya berdasarkan kisah nyata. Kalau film, ada film Dian Sastro namanya Belahan Jiwa. Dari luar juga saya pernah lihat filmnya tuh. Iya, apa tuh? Tapi lupa ya judulnya. Setiap bangun dia jadi orang yang beda aja. Setiap bangun dia jadi ganti karakter. Ada Fight Club, ada Masini, banyak banget, itu seru ya. Itu berdasarkan kondisi nyata bahwa ada gangguan multiple personality, kepribadian ganda begitu ya. Majemuk, jadi tidak hanya satu, bisa lebih. Nah, rata-rata adalah karena perlakuan yang menekan pada masa usia-usia awal begitu ya, traumatik. Pengalaman traumatik yang ditekan dan direpresi, kemudian disublimasi kepada sosok-sosok halusinatif, termasuk menghalusinasi dirinya menjadi orang lain, tetapi full ganti orang, ganti kepribadian. Orangnya, tubuhnya tetap sama, tapi kepribadiannya berbeda. Nanti rekomendasi filmnya di Bu Sera. Nanti kita nonton bareng di lantai 5 ya.
Banyak seru itu. Oke, nah jadi sikap-sikap ini harapannya sudah muncul di diri teman-teman supaya kita tetap hati-hati memperlakukan anak didik kita termasuk mengembangkan intervensi pembelajaran supaya tidak salah perlakuan gitu. Nah, kembali ke soal kenapa dilakukan tes begitu ya. Yang ngejarnya memang pengetahuan dulu begitu ya. Tetapi kalau dari sisi dari sisi materinya tentu saja saya akan fokus berangkat dari pertemuan yang kita lakukan begitu ya. Nah, dari sini nih. Kita hitung aja dari sini nih. Kira-kira akan apa saja. Nah, konsep dasar perkembangan ini misalnya 1 kematangan pertumbuhan itu harus bisa dibedakan ciri-ciri perkembangan, prinsip. Awal-awal kita kehidupan indah ya, kuliah. Setelah sakit dan saya sadar ada lampu kuning itu apa namanya disertasi. Bu Syara, sekarang saya dihantui rasa bersalah, Bu Syara. Kenapa, Pak? Iya, lagi makan lama-lama menikmati makanan, rasa bersalah langsung pikiran tuh disertasi. Mau tidur belum ini mau tiduran gitu rebahan, bersalah juga. Ngerasa bersalah lah. Kumpul keluarga nggak mau lama-lama pengen pulang lagi ke laptop. Jadi rasa bersalah. Makanya doakan mudah-mudahan saya selesai supaya bisa cepat tidur. Mudah tidur gitu ya, tidak diikuti rasa bersalah. Karena tidurnya juga tidur dokter. Tidurnya mah udah tidur dokter ya, Pak? Belum, nanti kalau udah sah. Jadi tidurnya tidur. Makannya juga makan dokter. Ini pengen. Karena katanya ada 2 kenikmatan kalau sudah S3 beres, Bu Syara. Kenapa tuh, Pak? 1, kenikmatannya bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Yang kedua bisa nanyain ke yang belum lulus kapan. Pengen tuh motivasinya jahat ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan doakan lah. Nah, kembali ke sini materinya untuk ujian fase-fase perkembangan, kemudian tugas perkembangan. Itu adalah sampai detail saya gambarkan di Pentep gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hereditas. Ini gampang kan? Tapi bisa jadi soalnya dari unsur-unsur ini paling hanya 2. Nanti saya buatkan 50 soal lah ya. 50. Tenang, sekarang itu kan tidak perlu ada tembakan yang satu-satu ya ditembak gitu, tapi kan ada senjata kimia, Bu Syara. Jadi langsung nggak dilihat lagi itu langsung. Oke, terus yang berikutnya konsep profil ya, kelas tinggi, kelas rendah, tugas perkembangan seperti apa, ATP, ITP mungkin hanya konsep dan ini indikator aspek ya, aspek kan ada 10 itu ya. Sampai yang terakhir itu adalah karir, persiapan wawasan karir. Yang tidak masuk ke dalam aspek ITP itu adalah untuk kelas SD itu adalah persiapan menikah dan hidup berkeluarga. Nah, itu yang akan dijadikan soal. Kemudian, ini udah tugas, sudah. Kemudian, nah fisik, nanti kita akan kaji di fisik itu nanti cek motorik halus, motorik kasar. Kemudian di bagian bagaimana sebuah perilaku psikomotor atau fisiologis ini mulai dari tahapan imitasi sampai naturalisasi itu ada tuh. Tangga Zulfa pernah ingat nggak? Dari mulai anak itu mengimitate, meniru, kemudian memodifikasi, kemudian sampai dia lancar, sampai di akhir ada naturalisasi, gerakan naturalisasi. Nanti ini yang saya sampaikan di record ya Zulfa supaya teman-teman di-upload lah kemana gitu, silahkan supaya teman-teman yang ini gitu ya. Kemudian perkembangan kecerdasan, mungkin saya tidak sempat mengamati, tapi di kecerdasan ini harus ada nama Binet Simon, kemudian harus ada level kecerdasan, apa itu debil, imbisil, moron, superior, kemudian rata-rata di atas rata-rata, itu tentang level kecerdasan, lalu kecerdasan-kecerdasan dalam pengertian kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Jadi bukan hanya IQ, tapi juga EQ, Emotional Intelligence dari Daniel Goleman, itu juga harus tahu. Yang berikutnya SQ dari Danah Johar, Spiritual Intelligence. Yang berikutnya EQ, AKI dari Paul G. Stoltz.
Itu yang membedakan manusia itu dari 3 level. Ada level quitter, anak-anak itu kelihatannya mudah menyerah atau tidak. Yang berikutnya anak-anak itu apakah dia memiliki profil camper, santai begitu ya, mengerjakannya yang penting beres, padahal potensi untuk lebih baik itu tinggi, atau anak-anak itu memiliki level climber, pendaki, jadi tidak pernah puas, selalu ingin yang terbaik dan seterusnya. Nah, jadi di analisis profil tugas perkembangan kecerdasan ini, intelligence itu, kecerdasan itu selain tadi Binet Simon, tokohnya ya, yang mengukur kecerdasan, Wizz-Air dan segala macam, itu harus juga paham tentang level-level kecerdasan. Dari mulai debil, imbisil, moron, itu tampilannya kan seperti autis ya, itu level kecerdasan. Kemudian cerdasnya rata-rata, kemudian apa namanya, sangat cerdas, superior, dan seterusnya. Itu ada level kecerdasan. Nah, selain itu saya ulangi, ada kecerdasan emosional dari Daniel Goleman, ada kecerdasan spiritual dari Dana Johar, ada kecerdasan majemuk. Oh ya, kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Dan yang terakhir ada kecerdasan tahan malang namanya, kecerdasan adversitas dari Paul G. Stolz. Nah, itu ada di materi itu. Yang berikutnya ini membahas tentang kognitif, Piaget, Brunner, itu yang akan diandalkan. Dari sisi mulai bagaimana pengetahuan kognitif itu mulai masuk, dari mulai proses asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, jadi skema. Gimana? Ini saya menirukannya di bawah sadar loh. Ini kayak apa, Bu Syara? Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari gitu. Menari gini. Dia meni serius amat ya. Tapi Bu Syara memang hari-hari ini mohon doanya lagi ngejar bab 4 nih. Waduh. Dibantu teman-teman tuh di belakang lagi ngolah data. Aduh itu. Lagi pada riuh. Ini kayak Google gitu Pak kantornya Pak. Iya benar, biar mereka nyaman. Nah, jadi perkembangan kognitif itu dua tokoh, Brunner itu bicara tentang ikonik, simbolik, kemudian Piaget, operasional konkret, formal konkret, kemudian seterusnya. Yang paling penting dari kognitif Piaget itu, dari mana sih pengetahuan itu sampai nempel di kepala, sampai jadi skema istilahnya, mulai dari proses asimilasi, pengetahuan lama dihubungkan dengan pengetahuan baru, diakomodir tuh pengetahuan barunya disimpan di otak dipertemukan, dijadikan skema, namanya ekuilibrasi jadi skema. Jadi kalau disebut baygon, Bu Syara kebayang apa? Itu circle, Pak. Ah, circle. Kita zaman dulu banget. Circle baygon. Soalnya kalau merek itu kan gitu, Pak. Kalau hit baru yang dicolokin gitu ya. Oh, iya iya. Padahal di rumah saya baygon yang disemprot. Bu Syara mah yang circle. Ketahuan ya, Pak. Iya. Orang jadulnya. Biasanya umur itu. Terus sempat nggak ngelipat-lipat ini apa kertas untuk jadi tatakan yang circle? Ya, sempat waktu kecil. Aduh, itu informasi aja ya Julfa dan Via ini. Kita pernah mengalami hal itu. Nah, itu dari perkembangan kognitif. Yang berikutnya, tugas perkembangan bahasa. Sebetulnya ada tokoh bahasa, ada Noam Chomsky. Tapi itu saja kayaknya ya. Jumlah vokabulari bahasa Indonesia kan memang terbatas dibandingkan dengan bahasa asing. Sangat terbatas kita. Untuk menjelaskan seberapa baik dalam mata kuliah evaluasi saja, itu ada how good, how well, how nice. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, seberapa baik juga. Nice, good, well, itu seberapa baik. Nanti itu di perkembangan bahasa. Yang berikutnya terkait dengan perkembangan sosial. Ini kuncinya perkembangan sosial itu harus muncul nama Social Erikson. Yang perkembangan trust mistrust, kemudian shame doubt, SD itu shame doubt ya. Apalah nanti silahkan. Pokoknya perkembangan sosial Erikson tokohnya itu harus muncul, harus silakan dibaca. Yang berikutnya perkembangan emosi. Ini perkembangan emosi juga bisa dari Goleman atau dampak dari perkembangan sosial Erikson, tapi dampak pada emosinya seperti apa begitu ya. Itu bisa.
perkembangan emosi itu harus mencangkup yang 5 indikator atau aspek perkembangan kecerdasan emosi Daniel Goleman. Pertama, itu anak memiliki kemampuan untuk memahami emosi, baik emosi diri dan temannya, mengekspresikan emosi diri dan mengekspresikan emosi secara tepat. Jadi kalau marah itu tidak keluar air mata, tapi bisa aja ya. Kalau sedih itu tidak marah-marah. Bisa juga ya. Kalau sedih marah-marah bisa juga ya. Kalau apa ya, susah nyontohinnya. Pokoknya anak harus memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan tepat, memahami emosi, kemudian memotivasi diri, lalu apa ya? Pokoknya ada 5 lah, lupa lagi saya. Silakan dicek. Yang berikutnya moral tokohnya jelas Kohlberg. Perkembangannya dari mulai prakonvensional, konvensional sampai pasca konvensional. Dilema moral nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian penalaran moral, nanti mungkin ada kasus juga. Kemudian perkembangan spiritual religius, tadi Danah Johar sebetulnya, tetapi juga ada Fowler. Pernah kebahas nggak, Zulpa, nama Fowler? F-O-W-L-E-R, Fowler. Sepertinya belum, Pak. Atau mungkin saya yang lupa. Wah, pinter sekali bahasa. Respon yang baik ya. Tapi memang cari nanti Fowler. Bentar, saya cari dulu. Fowler. Itu perkembangan spiritual keagamaan anak-anak gitu ya. Nah, perkembangan keberagamaan Fowler. Nah, ini nih. Nah, ini namanya Fowler's Theory of Faith Development. Faith itu keyakinan, ada yang menyatakan sebagai keberagamaan, tetapi saya mending keyakinan sih sebetulnya, tapi di situ ada unsur spiritualitas dan religiositas. Nah, banyak nih Fowler tahun 95 perkembangan dan segala macam. Nanti cek di anak tuh seperti apa dari mulai tahap awal sampai dan segala macam. Itu terkenalnya James Fowler. Ya, itu harus ada di dalam nanti kalau misalnya mau direvisi atau dirubah di tayangan yang sebelumnya. Oke, itu namanya Fowler. Kemudian selanjutnya, oh ya, apa bedanya spiritualitas dengan religiusitas? Kalau spiritualitas itu orientasinya pada keyakinan ada sosok lain selain dirinya. Itu spiritualitas. Kalau religiusitas itu tingkat keberagamaan, kepemahaman dan praktek ritual keagamaan. Misalnya sholat, mengaji, itu religiusitas. Tapi spiritualitas belum tentu. Yang sholat, yang mengaji itu spiritualitasnya terhubung dengan Tuhannya belum tentu ada begitu ya. Atau spiritualitasnya tinggi, keberagamaannya tinggi, itu siapa coba Zulpa contohnya? Iya, dukun. Spiritualitasnya yang tinggi kan? Ada yang jawokan tuh di luar dirinya ke hal-hal yang sifatnya gaib, itu tinggi, spiritualitas tinggi, tapi religiusitas belum tentu tinggi. Tapi ada juga yang religiusitasnya tinggi tapi spiritualitasnya rendah gitu. Jadi dampaknya STMJ begitu ya, sholat terus maksiat jalan. Maksiat itu makan siang agak telat. Bagi yang telat makan biasanya kena mah, itu harus segera diobati proma. Ini bridgingnya kemana-mana ya. Jadi kalau mohon maaf ya Bu Syara, perkuliahan saya kepada para mahasiswa di mata kuliah apapun selalu disampaikan hati-hati kalau saya akan menyampaikan banyak hal yang tidak bermanfaat selain yang dibicarakan di dalam konten gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah yang berikutnya perkembangan karir, kita sempat diskusi tentang ini? Tidak? Perkembangan karir. Ada namanya Donald Super. Pernah mendengar Zulfa? Iya, ini karena di layar itu setelah saya itu Bu Syera, setelah Bu Syera itu Zulfa di bawah Via, kan 4 tuh. Terpaksa yang diajak ngobrol 4 ini. Yang lain mohon maaf ya karena tidak muncul. Kalau menyahut mungkin bisa menggeser Bu Syera, Zulfa dan Via. Nah,
perasaan saya untuk perkembangan karir ini di minggu keberapa itu sempat beberapa kali masuk kelas, mudah-mudahan di sini juga. Tapi kalau tidak, coba cari nama Donald Super. Itu teori perkembangan karirnya bagus sekali. Dari mulai anak SD atau TK SD itu yang dikembangkan, yang berkembang adalah kesadaran karir, career awareness. Kemudian SMP SMA itu career exploration, eksplorasi karir. Kemudian perguruan tinggi sampai bekerja itu career establishment. Jadi sudah tidak boleh Zulfa dengan Via bertanya bahwa aduh ini aku cocok nggak jadi guru SD. Apalagi sekarang rame isu tidak ada PNS. Kemudian lihat di Twitter kemarin ada status yang mengejek FKIP. Pernah baca nggak Bu Zera? Rame di Twitter 2 minggu yang lalu. Itu rame ada status di UPIPES tentang status WA. Sebetulnya UPIPES ngambil dari PES nasional kayaknya. Bahwa ada yang mengejek FKIP, ngapain jadi guru, itu pokoknya di luar pikiran banget. Ngapain jadi guru gaji kecil, tidak bisa PNS. Kan sekarang PPK ya. Tapi kata Pak Nadiem, ini moratorium aja. Mungkin nanti akan ada kesempatan untuk di moratorium lagi. Ini nggak ada dong. Kan sekarang mau PPK tuh. Dari wakil rektor juga ke grup yang PNS muda udah ini sih Pak, udah ngasih informasi katanya terakhir angkatan saya tuh PNS-nya. Aduh, alhamdulillah. Gimana ya? Maksudnya untuk Bu Syara alhamdulillah, untuk yang Iya. Untuk yang lain kasihan Pak, saya masih alhamdulillah. benar-benar. Yang lain pasti paling tinggi PT ya? Iya. PT, iya ya. PT itu kan sangat tergantung UKT ya. Iya Pak. Kayak pegawai yayasan. Iyalah, ya sempat rame tuh di ini apa namanya di Twitter. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini tetap semangat ya. Dari sisi karir establishment, teori Super itu harusnya minimal Anda bekerja dan memanfaatkan keilmuan yang sudah diperoleh selama PGSD itu pada memiliki kelancaran ketika berinteraksi dengan siswa, misalnya ketika tiba-tiba diminta untuk ngisi atau berinteraksi dengan orang tua siswa agak paham begitu ya, walaupun kerjanya misalnya bukan jadi guru di SD tetapi menjadi pemilik sebuah yayasan yang punya sekolah di SD. Nah, gitu kan ya. Lebih bagus lagi. Jadi guru SD di luar Indonesia gitu kan bisa tuh Pak. Ah iya. Jadi guru Indonesia apa tapi ya namanya tuh SILN ya, sekolah SILN, sekolah internasional luar negeri, banyak LN itu yang biasa kita diminta mahasiswa untuk hadir di sana kan? Iya, jadi sekolah Indonesia tapi yang ada di luar. Sekolah Indonesia di luar negeri gitu. Tapi bukannya ngajar TKI ya? Bukan. Biasanya sih ngajar orang Indonesia yang ada di sana gitu, Pak. Oh iya. Biasanya. Amin. Masih banyak peluang. Masih banyak peluang, tenang, jangan khawatir. Minimal guru SD itu jadi target market bagi jurusan-jurusan yang lain untuk dijadikan jodoh, Pia. Ya, gitu ya. Kok jadi ke sana ya? Tapi ini memang terkait dengan karir ya. Karir, setelah karir establishment itu karir maintenance dan karir deklinasi. Nah, fokus kepada siswa SD dan TK atau PAUD itu career awareness. Yang penting di SD itu sadar karir. Bahwa cita-citanya misalnya anak kecil ditanya, misalnya anak saya pas awal-awal akhir di TK, itu ditanya dia inginnya jadi satpam. Dalam hati kaget, tapi oh iya ya teori perkembangan karir. Dia ada istilahnya significant other di teori perkembangan karir Super itu, siapa yang paling banyak berinteraksi dengan anak, kemudian memberikan pengaruh pada pilihan karir itu disebut dengan istilah significant other. Jadi orang yang berpengaruh pada pemilihan karir. Termasuk di dalamnya ada teori genogram. Nah, Bu Syera ini jadi memilih nari, seni, apa segala macam, itu dipastikan 3 generasi ke atas ada yang memiliki pekerjaan atau minat bakat di bidang seni. Coba katakan demikian iya gitu Bu Syera biar saya tidak malu. Sebetulnya sempat cerita-cerita juga sama kelas 2D ini ya biasanya kan anak kalau di anak-anak awal gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanya cita-cita mereka masih belum realistis cita-citanya Iya, udah betul. gitu kan. Kalau sekarang sama Pak Ari kan ada teorinya nih kalau saya. Oh iya. Itu Kalau tidak apa-apa. iya,
Saya juga waktu itu mencontohkan saya di kelas waktu SD di kelas awal itu pasti kalau ditanya cita-citanya jadi pegawai bank karena memang yang sering dilihat itu ibu saya saya nganter ibu saya itu ke bank lihat wah pegawai bank bajunya bagus cantik-cantik gitu. Yang dipegang uang lagi kan? Iya, jadi mikirnya mau pegawai bank gitu. Tapi setelah besar ya semakin punya tujuan gitu kan, tahu Nah, sadar karena diri melewati fase eksplorasi kan nanti. ya kemampuan kita di mana. Udah masuk IPS nggak mungkin mau jadi dokter gitu kan Pak ya. Jadi udah mulai sadar diri gitu Iya, untuk iya, iya. karir harus kemana. Seninya itu sendiri betul tidak ada 3 generasi ke atas yang menginspirasi? Kalau dari lingkungan keluarga ya dari kakek nenek itu memang Kakek generasi kedua. bukan aktif sih lebih ke seni, jadi nembang gitu Pak, nembang surga. Gitu, jadi Ya memang ada. kan Sule juga kan bapaknya Sule menari sebetulnya kan. Ya Iya, jadi ada kan ke atas-atasnya. iya. Alhamdulillah. Memang itu ada teorinya Bu Sera. Ya sekarang Pak namanya Ari kan teorinya nih. namanya ada Okihisi dari Jepang, dia meneliti ribuan orang termasuk di Amerika dan menyimpulkan itu namanya genogram. Pia pernah nggak diminta oleh guru SMA-nya coba tuliskan atau SMA SMP coba tuliskan pekerjaan ayah ke pinggir, ibu ke pinggir, kemudian orang tua ayah atau kakek nenek ke pinggir gitu. Itu akan menginspirasi pekerjaan. Saya juga dari orang tua guru SD semuanya guru, sekarang jadi pengajar SD. Besok mau PPG Bu Sira tahap 2. Aduh, pusingnya. Oke, itu perkembangan karir. Jadi kalaupun pekerjaannya tidak realistis, seperti anak saya ketika ditanya mau jadi apa, satpam. Nah, yang penting dia memiliki kemampuan untuk, oh iya nanti akan menjadi dewasa dan memiliki tujuan hidup. Itu yang paling penting. Yang kedua, bahwa ada sesuatu yang ingin dikejar. Misalnya saya tanya ke anak saya tuh, Kang, kenapa jadi satpam? Ya baik, cenah. Karena suka membantu orang dan dapat uang. Itu dia memvisualisasikan satpamnya itu memarkirkan dengan suka keluar itu. Nuhun Pak Cenah. Jadi dapat tuh kebaikannya dan dapat uang. Walaupun recehan ya, tidak sebagai pegawai bank. Bu Sera belum kan belum eksplorasi. Nah, gitu. Tapi itu dasarnya kesadaran karir. Yang berikutnya adalah perkembangan kepribadian. Kepribadian itu Via dan Zulfat harapannya sih masuk nama Adler. Psikologi Adler. Nah, di situ ada perbedaan antara posisi anak pertama, anak kedua, anak terakhir, dan anak bungsu. Itu digambarkan tentang perkembangan kepribadiannya akan seperti apa. Jadi beda. Nah, psikologi Adler sendiri menganggap bahwa manusia lahir basisnya inferior. Jadi anak-anak lahir itu basisnya punya rasa rendah diri, sehingga dia harus berpakaian, dia harus mendapat lebih untuk menyatakan keadaan dirinya. Memang filsafatnya eksistensialisme ini ya. Jadi ya gitulah pokoknya ada Adler gitu ya. Jadi anak-anak atau teman-teman sekarang kuliah juga Zulfa, Pia dan teman-teman yang lain itu karena inferior, rendah diri. Jadi kuliah harapannya menjadi status superior. Nah, nanti akan melahirkan gaya hidup. Nanti teori kepribadian itu. Biasanya teori kepribadian yang muncul Zulfa atau Pia coba dikonfirmasi apakah membahas tentang id, ego, superego? Barangkali belum ingat. Pokoknya ada itu dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu terkenal perkembangannya itu dasar teorinya atas dasar dorongan seksual. Jadi perkembangannya itu kepribadian orang itu dianggap berkembang hanya atas dasar dorongan seksual. Jadi sexual arousal. Anak memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya itu fase oral. Kemudian setelah fase oral ada fase anal, fase genital dan seterusnya. Udah deh Pak, kayaknya ini udah dibahas deh. Udah ya? Tuh, Ya. masa Bu Sera ingat? Yang lama-lama di kamar mandi gitu dulu Pak Ari mencontohkannya. Iya, nah itu. Terima kasih Bu Sera. Kalau kata Zulfa, barangkali saya lupa. Langsung close, langsung ditutup tuh videonya. Enggak, bercanda. Nah, kayak gitu. Terus penyakit kepribadian dari teori kepribadian Sigmund Freud adalah tadi yang kalau laki-laki muda seneng yang tua. Ingat nggak Bu Sera tuh? Itu ada Oedipus kompleks. Dulu Raffi Ahmad sempat
Rame tuh kena Oedipus kompleks. Suka Yuni Shara itu kan. Karena kan ibunya juga cantik dan segala macam ya. Ada sublimasi ke Yuni Shara, tapi alhamdulillah sekarang dapat Nagita ya. Kalau nonton Run Entertainment nih kayaknya hamil. Jadi ke sana, ini bagian kemana-mana ya. Nah, tapi mudah-mudahan rumahnya segera jadi ya. Aduh, itu kepribadian nama-nama tadi harus muncul. Yang berikutnya problematika umum yang muncul ekstrinsik itu sebetulnya dasarnya dari teori Born-Brenner. Kalau intrinsik dari dalam diri anak, entah jenis kelaminnya, entah kesehatannya, itu persoalan problematika intrinsik dari dalam dirinya. Jadi jenis kelamin, seks, atau kesehatan, atau physical condition, kondisi fisik ketika lahir itu akan menjadi problematika yang dihadapi oleh anak. Bisa jadi anak minder gara-gara rambutnya keriting. Sekarang masih ada nggak ya yang minder gara-gara rambutnya keriting? Masih ada nggak ya? Bu Syara, Pia keriting nggak? Atau lebih senang ini? Kesannya gimana kan? Makanya ada istilah rebonding itu kan untuk meluruskan yang keriting. Tapi itu korban iklan lah ya. Oke, terus ekstrinsik itu pada dasarnya persoalan yang muncul dari teori Born-Brenner yang lingkaran itu. Teori Born-Brenner pasti akan muncul di dalam soal dari mulai mikrosistem apa ya, lupa lagi juga. Mikro, ekso, meso, ekso, makrosistem sama krono. Nanti cek lagi ya. Saya sempat menjelaskan kalau tidak salah di bagian awal-awal tuh faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang berikutnya itu optimalisasi perkembangan. Tugas kemarin yang terakhir itu optimalisasi perkembangan, salah satunya terkait dengan konteks sekarang adalah bagaimana mengoptimalisasi perkembangan siswa melalui pembelajaran yang tidak luring, tetapi tidak menimbulkan kecanduan. Ya kemarin sempat ditugaskan nggak kelas ini? Lupa saya. Kayaknya enggak ya. Kalau kemarin di tugasnya itu mencari permasalahan. Yang 15 yang nonton ini, via yang nonton apa webinar itu ya Pak? Ya betul, yang gadget, jangan sampai kecanduan gadget. Itu ada di spot pertemuan 15 sudah kayaknya. Ya. Nah sekarang giliran Pia untuk menyatakan barangkali saya lupa. Nggak apa-apa. Kalau dalam stand up comedy itu callback. Oh Pak Ari, enggak. Karena waktu kemarin itu di pertemuan 15 itu setelah lebaran ya, Via. Saya yang lupa. Jadi itu di 6C, Bu Syara. Iya betul. Jadi pertemuan 14 iya. kemarin kita membahas mencari permasalahan di usia sekolah dasar. Di pertemuan 15-nya setelah lebaran kita kemarin Zoom Pak membahas unsur intrinsik ekstrinsik, lalu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut itu Pak. Oh iya, makanya tadi ada permasalahan yang tadi itu ya, harusnya direferal. Jadi teman-teman sekali lagi, ini pertanyaan di guru-guru pada saat saya pelatihan kemarin untuk disertasi, Pak, saya ingin berlatih konseling, hipnoterapi dan segala macam, banyak persoalan. Ya bagus kalau mau berlatih, tapi ketika belum memiliki kemampuan itu jangan semena-mena atau jangan sembarangan memberikan perlakuan, karena risikonya sangat berbahaya sekali. Gitu. Nah, salah satu yang sederhana untuk mencegah atau kekinian adalah menghindari anak kecanduan gadget. Itu nantilah di-share gitu ya, tapi itu pengetahuan umum sebetulnya. Kemudian pertemuan berikutnya ke-16 yaitu hari ini. Kok nggak ada ininya? Benar. UAS. Ya ini sedang kita bicarakan. Jadi gitu ya. Di rekaman ini nanti silakanlah diupload ke YouTube ya, Zulfa. Disable komen aja, barangkali ada yang protes atau dislike-nya dimatiin. Baik, Pak. Iya. Nah, itu saja mungkin. Jadi pertama tadi kita recap, saya menyampaikan permohonan maaf Bu Syara, ke Bu Syara juga. Sekaligus terima kasih sudah didampingi membuat pekerjaan saya dengan teman-teman di belakang menjadi lebih tenang. Nah, yang berikutnya adalah ini tadi kita review untuk soal UAS. Bu Syara, kenapa hari ini untuk UAS-nya, untuk semester ini UAS-nya itu tidak tugas kasus atau apa? Biar kita tidak repot bacanya. Langsung ada skornya.
Jadi teman-teman langsung ada skornya, nanti tinggal digabung dengan tugas yang lain. Susah juga Kem- sekolahnya Pak mereka kan. Iya, besok juga mau penutupan PLP. Minggu depan juga udah ini. Tidak beradab lah kalau misalnya kita menugaskan yang repot. Iya. Nanti takut muncul di Twitter. Ada dosen nih mata kuliah psikologi. Perkembangan peserta didik. Nanti ke bawah komennya tuh spill namanya siapa? You know who katanya. Gitulah pokoknya bicara. Jadi nanti 2 minggu yang akan datang sampai nanti rampung juga soalnya, insya Allah akan tinggal diberikan link, apakah itu Google Form atau Quizzes. Kalau enak sih saya Quizzes gitu ya. Tapi nantilah kan tinggal di copy paste. Jadi gitu mungkin Bu Sera untuk teman-teman di kelas ini. Terima kasih atas kesabarannya dan mudah-mudahan memperoleh pembelajaran yang banyak selain dari sisi konten juga pembelajaran dalam perkuliahan entah dari saya atau Bu Sera yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Saya kira itu mungkin dari saya. Barangkali Bu Sera mau menyampaikan sesuatu? Cukup sih Pak. Cukup. Singkat. Idem aja. Untung Bu Sera tidak menjawab, barangkali ada yang saya lupa. Oke, teman-teman semua, terima kasih terutama juga ke Via, Zulfa, yang pada kesempatan ini hadir juga sebagai PJ dan PJ Zoom gitu ya. Saya juga akhirnya dapat akun Zoom dari Zulfa, informasinya Bu Sera. Sekarang sudah bisa streaming YouTube. Untuk kemarin disertasi pelatihan ke guru-guru. Oh ya, nanti kayaknya perlu dibahas juga nih. Bentar. Ini penting. Sangat penting sekali dari perspektif keagamaan. Ini nih. Jadi kan disertasi saya itu perspektifnya pendidikan atau pedagogik propetik keagamaan untuk membangun karakter anak soleh, Bu Sera. Gitu. Nah ini kemarin jadi konsentrasi betul untuk menyelenggarakan pelatihan. Bentar. Dari mulai ini guru-guru banyak yang hadir dari 4 kota, dari kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Tasik pesertanya itu. Nah ini pembukaan. Kemudian ini Pak Tatang, konsep pedagogik. Yang paling penting menurut saya sebagai tambahan, ini silahkan cek yang materi dari Pak Juntika, Profesor Juntika, Pak Ustadz Aam Abdul Salam, Pak Ustadz Dedeng Rosidin. Kalau yang saya ya silahkan lah boleh. Tapi kalau dasarnya untuk fondasi perkembangan ada di Ustadz Dedeng Rosidin nih di sini nih. Di Ustadz Dedeng Rosidin itu bicara tentang konsep dan jenis-jenis pendidikan. Nah, konsep dan jenis-jenis pendidikan ini itu mengacu pada perkembangan anak. Jadi perkembangan manusia di dalam Islam itu hanya ada 0 sampai 10, 0 sampai 10 pembiasaan, 10 itu tamyiz begitu ya, sampai 40 gitu. Loncat Bu Syara. 10 sampai 40, 40 sampai ke atas. Nah, bagi saya yang menuju 40 tahun, 1 tahun lagi, kemarin April ulang tahun, padahal sudah saya sampaikan kode dosen saya itu 2673, itu 26 itu tanggal 26, 73 itu April, 7 dikurangi 3, 4 April. Sama seperti nomor HP. Nomor HP juga itu ujungnya 320 23 40 26 April dan tanggal. Ini bagian yang tidak penting yang saya sampaikan. Aduh. Nah, jadi di sini dikasih tahu perkembangan anak dari sisi agama dan perlakuan jenis-jenis pendidikan. Nah, untuk pendidikan anak itu namanya ta'dib, pembiasaan. Jadi 0 sampai 10, 10 termasuk di dalamnya ke 12 ya. Anak usia SD itu memang usia pembiasaan. Makanya kalau sholat itu boleh, kalau tidak sholat boleh kita mukul. Tapi ada syarat-syarat mukul dan segala macam. Ini hampir 2 jam tuh, 1 jam 45 menit. Ustadz Dedeng Rosidin atau Dr. Dedeng Rosidin MAG ini memaparkan tentang konsep dan jenis pendidikan berdasarkan perkembangan manusia dari perspektif agama Islam. Ini penting saya kira untuk tambahan, apalagi kalau teman-teman like, komen, dan subscribe. Bu Syara,
Saya masih ragu untuk mewajibkan seluruh mahasiswa untuk subscribe, boleh nggak sih? Ya? Kalau saya gitu Pak, saya kasih tugas yang saya upload di YouTube, terus saya minta untuk like, subscribe. Oh, subscribe juga minta. Iya, Oh, berarti saya bisa itu tuh kan nanti. sebagai tanda apresiasi juga Pak. Oke, berarti boleh sekarang kita cek YouTube Bu Syara, jangan ya. Saya mau subscribe. Tapi berarti kalau Bu Syara meminta subscribe, nanti saya juga minta ke Pia dan teman-teman subscribe. Wajib subscribe. Syarat UAS ya Bu Syara ya? Karena Sebagai bentuk lumayan tuh. apresiasi aja gitu Pak. Oh iya, kalau syarat subscribe takut masuk ke Twitter UPI, peste. Kalau saya kan seni tuh Pak, harus ada apresiasi dan ekspresi. Jadi itu salah satu syarat apresiasinya. Iya. Apresiasinya di subscribe, Dan kemudian like-nya itu Pak apresiasinya kan. oh iya benar. Aduh, Iya. luar biasa. Saya juga mau meminta apresiasinya dong. Tapi ini sekali lagi ini penting ya. Silakan cek konsep dan jenis-jenis pendidikan manusia. Nah, baru dari usia 40 ke atas itu usia penjagaan namanya. Itu mirip dengan teori super, usia penjagaan. Karena usia 40 itu usia titik di mana kalau bagus ke sananya, kalau jelek ke sananya gitu. Dan saya 1 tahun lagi nih Bu Syara, mohon doanya nih. Perasaan mah muda we sehingga usia dengan Zulpa lah. Ya, gitulah. Nah, itu sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira diawali tadi diingatkan oleh Bu Syara, mohon maaf lahir batin, memang betul-betul mohon maaf lahir batin. Sebetulnya kalau sudah tenang begitu ya, misalnya PPG tenang, kemudian disertasi beres, saya nyaman Bu Syara, ngajar teh seneng. Apa namanya, terutama pas bagian membicarakan hal-hal yang di luar materi. Enggak. Membahas diskusi materinya juga seru lah gitu ya, supaya menjadi pengetahuan tambahan. Karena berharap satu kebaikan atau ilmu yang kita sampaikan ke teman-teman ini bisa jadi multiplier effect. Julpa kan nanti akan membelajarkan, memperlakukan siswa yang satu kelas itu kan lebih dari 30 misalnya, kan itu akan sangat bermanfaat. Jadi pahalanya untuk kita banyak juga gitu Bu Syara ya, sebagai investasi. Saya kira tanpa berpanjang lebar menjelang jam 5 ini, kita bagi yang masih ada sawalan atau mengganti Bu Syara, barangkali punya utang, pasti punya utang ya. Kalau tidak punya utang lagi menopause. Menopause usia 40 ke atas. Tapi tentu saja perkuliahan ini harapannya selain masih tidak sempurna, mudah-mudahan tetap membawa semangat teman-teman untuk belajar, terutama tadi secara mandiri, karena pengetahuan yang terkait dengan perkuliahan kita tergelar banyak. Terakhir pembicaraan di WA kan Bu Syara, apakah kita September akan luring? UPI masih galau. Yang meninggal almarhum Pak Ishak Abdul Haq ternyata itu COVID ya. Dia COVID dan jadi galau juga nih. Bagaimana nanti UPI akan mengambil kebijakan apakah daring lagi atau luring. Nah, mengingat itu, kalau selama ini kita sudah belajar daring, mencari informasi internet dan segala macam, mudah-mudahan bisa membuat keyakinan bahwa belajar itu bisa jadi lebih efektif kan gitu ya. Asal kitanya jangan malas aja gitu. Saya kira itu Zulpa. Bu Syara, hatur nuhun. Di sini ada banyak orang yang tidak menampakkan dirinya, tetapi saya berkeyakinan sama seperti saya sibuk, di belakang juga ada. Ini kelihatan banget ya, lagi pada sibuk Bu Syara. Ngebantu saya disertasi itu lagi ngolah data tuh. Iya, Pak. Ya udah, Zulpa makasih ya, tapi tolong ini di rekamannya di-upload tutorial apa Zulpa? Di chat nih. Tutorial background bergerak, Pak. Oh. Cari aja di YouTube. Kalau saya nyarinya office background, live office background. Nah, ini dapat nih satu. Jadi kayak di ini. Kayak bener-bener di ini. Tapi memang kualitas internet satu ya. Kemudian kamera juga harus bagus ya. Ya udah,
semakin lama semakin tidak berguna pembicaraan kita. Terima kasih. Bu Syara nuhun. Ya, sama-sama Zulfa, Kak. makasih ya. Ditunggu kasih, Ibu Ade. ini hasil rekamannya untuk teman-teman yang lain. Nuhun Bu Syara. Sama-sama. Saya pamit ya Zulfa dan teman-teman. Terima kasih Zulfa bantuannya. Selamat UAS 2D. Ya, sukses semuanya. Sehat-sehat. Walaupun nanti hipotesa saya akan ada kesempatan semua akan COVID pada waktunya, tapi mudah-mudahan sehat. Kita berhadapan dengan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Silakan boleh live. Terima kasih.